segala ilmu pengetahuan yang ada di bumi saat ini mengerucut pada para ilmuwan. Dan nanti akan mengerucut lagi pada ilmuwan muslim. Ilmuwan muslim sendiri mendapatkan ilmu pengetahuan dari Al-Quran. Dan jika kita kerucutkan kembali Al-Quran, ternyata induk dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan ada satu ayat di dalam surat Al-Fatihah yang menjadi core dari 7 ayat yang diulang, yaitu Al-Fatihah ayat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dalam kajian tafsir filsuf surat Al-Fatihah. Kita mulai lagi dengan kajian yang lebih matang, lebih spesifik, mengarah pada penafsiran secara filsafat. Oke, langsung saja kita mulai bahasannya. Surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama kita akan membahas arti secara bahasa. Pertama adalah bi. Bi itu memiliki 5 kandungan kata ya. Bisa bermakna dengan, melalui, menggunakan, atas nama, dengan pertolongan. Kelimanya itu memiliki kesamaan. Kesamaannya itu adalah ia menjadi penyambung antara subkata yang satu dengan subkata lainnya. Artinya, kata ini seolah-olah menunjukkan ketergantungan antara kata yang pertama itu dengan kata yang kedua. Nah, esensi dari kata bi itu nanti berujung pada ketergantungan. Kemudian pada kata berikutnya, ismi. Nah, ismi itu artinya adalah nama ya, secara umumnya nama. Tapi bisa dibagi menjadi 3 poin lagi. Nama, sebutan, identitas. Kesamaan antara ketiganya itu entitas ya. Nah, nanti berujung pada entitas ya. Nama, sebutan, identitas, nanti berujung pada entitas. Nah, kemudian berikutnya adalah Allah. Nah, kalau Allah itu nama ya. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diartikan dengan arti yang lain karena nama itu tidak bisa diterjemahkan ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia ya Allah tidak bisa dimaknai menjadi jabatan seperti Tuhan seperti itu ya. Allah itu ya tetap nama, tetap entitas dia. Lalu berikutnya adalah Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman itu memiliki 3 pengertian ya, bisa kasih, perhatian, kemurahan. Nah, esensi dari ketiganya ini adalah pemberian. Nah, dan yang terakhir adalah Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim itu sebenarnya dia pecahan dari Ar-Rahman. Ini satu akar kata dia. Tapi lebih spesifik Ar-Rahim itu lebih ke arah sayang. Jadi pemberian berupa sayang. Kemudian kita masuk dalam sub kalimat. Nah, dari semua kata-kata di atas, maka kita bisa mendapatkan 3 sub kalimat. Yang pertama adalah dengan pertolongan melalui menggunakan atas nama Allah. Ini adalah subkata yang pertama, Bismillah, dari kata dengan nama Allah. Nanti dengan nama Allah, dengan itu bisa bermakna dengan, bisa bermakna melalui ya. Nah, atas nama. Nah, lalu digabungkan dengan kata Allah. Nah, maka akan melahirkan subkalimat kurang lebih seperti ini ya. Lalu subkalimat yang kedua adalah menggabungkan antara nama Allah dengan sifatnya Ar-Rahman. Allahur Rahman. Nah, subkata kedua adalah Allahur Rahman, yang artinya adalah Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, penuh perhatian. Nah, ini subkalimat yang kedua. Kemudian subkalimat yang ketiga adalah Bismillah, melahirkan kasih sayang Allah. Nah, ini gabungkan penggabungan antara kata Bismillah dengan Ar-Rahim. Ya. Kata Bismillah digabungkan dengan Ar-Rahim, lalu berubah menjadi subkalimat. Nah, jadi poinnya di sini ada 3 subkalimat. Yang pertama Bismillah, kedua adalah Allahur Rahman, ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, nanti dari ketiga subkalimat ini kita akan mendapatkan bisa mengkaji banyak esensi di dalamnya. Nah, esensi-esensi yang bisa kita kaji itu
kita namakan ontologi. Nah, ontologi ini lebih ke arah penalaran dia ya. Penalaran dari subkalimat yang sebelumnya tadi, yang 3 poin. Lalu di dalam ontologi ini kita bisa menjabarkan minimal ya. Minimal ini ada 11 poin. Yang pertama, poin pertama itu adalah Bismillah adalah kebutuhan. Nah, ini diambil dari kata bi itu dengan ya. Nah, dengan nama Allah. Nah, jadi Bismillah ketika kita mengucapkan Bismillah artinya adalah kita butuh. Dengan itu tandanya kita melakukan sesuatu dengan ya membutuhkan ya, membutuhkan apa? Bismillah, membutuhkan nama Allah. Nah, ini artinya adalah kita merasa butuh. Bismillah itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita ya ketika kita melakukan hal-hal positif. Nah, dalilnya adalah manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 28. Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah, artinya apa? Artinya manusia butuh. Ibaratnya bayi yang baru lahir, maka ia butuh. Pada siapa? Pada orang tuanya. Nah, ketika manusia sudah dewasa ya, maka manusia butuh. Butuh pada siapa? Pada Tuhannya. Nah, kebutuhan inilah diawali dengan membaca Bismillah. Nah, dengan Bismillah artinya manusia itu butuh. Butuh apa? Nanti masuk ke uh, kajian berikutnya. Butuh ya, pertolongan, butuh bimbingan. Kalau kita tarik lagi benang merahnya dari awal penciptaan manusia nanti masuk ke dalam sejarah Nabi Adam ya, di mana Nabi Adam itu berkata-kata, ternyata yang mengajarinya kata-kata adalah Allah. Jadi Nabi Adam itu tidak bisa berkata-kata dengan sendirinya, tapi Allah yang mengajarkan. Karena faktanya secara data ya, ikan paus itu otaknya 5 kali sampai 10 kali lebih besar daripada otak manusia. Tapi kenyataannya ikan paus tidak ada yang bisa berkata-kata. Artinya volume otak itu tidak menentukan kecerdasan suatu makhluk. Dan artinya adalah seharusnya manusia itu tidak bisa berkata-kata, tidak bisa memiliki ilmu pengetahuan. Tapi mengapa manusia bisa memiliki ilmu pengetahuan? Dijawab dalam Al-Quran. Oh, ternyata Nabi Adam itu diajarkan seluruh nama benda oleh Allah. Nah, dari situ kemudian Nabi Adam bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Inilah esensi dari bahwa manusia itu lemah. Lemah secara apa? Secara akal. Itu yang pertama. Karena itu manusia butuh pada siapa? Pada Bismillah, nama Allah. Nah, nama Allah itu adalah simbol dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi seolah-olah Bismillah itu adalah nama benda yang paling pertama Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Allah, ya, aku Allah. Lalu Nabi Adam uh, menyimbolkan, mendapatkan ilmu pengetahuan bahwa Tuhannya bernama Allah. Kemudian baru setelah itu Allah ajarkan seluruh nama benda di alam semesta. Oke, kita masuk ke dalam ontologi bagian kedua. Nah, Bismillah adalah jalan. Nah, ini diambil dari subkata melalui ya. Nah, melalui ini artinya objek pertama itu harus melalui objek kedua. Nah, melalui inilah merupakan simbol dari jalan. Jadi tanpa melalui objek kedua, objek pertama itu tidak bisa maju. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah esensi bahwa Bismillah adalah jalan. Dalilnya di mana? Ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153. Nah, kata ini itu mengacu pada agama, ketetapan Allah. Berhubungan dengan perintah berupa larangan dan anjuran dan larangan. Nah, inilah yang nanti kemudian menjadi jalan. Artinya adalah ketika seseorang mengucapkan Bismillah, Bismillah berarti orang tersebut sudah masuk dalam sebuah koridor jalan, bahwa jalan yang ia tapaki adalah jalan Allah. Nah, jalan Allah, jalan apa? Jalan yang lurus. Nah, jadi seperti itu cara pengajiannya ya. Maka seseorang yang membaca Bismillah, sebenarnya ia sedang menetapkan dirinya bahwa ia ingin berada pada jalan yang lurus. Ketika ia tidak mengucapkan Bismillah, maka Allah berlepas tangan. Jalan apa yang ditempuh oleh manusia tersebut, Allah berlepas tangan darinya.
Maka jika kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, maka sebaiknya kita selalu mengucapkan bismillah dalam setiap aktivitas yang akan kita kerjakan, yang ingin kita kerjakan. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga, bismillah sebagai alat. Ini juga diambil dari substansi yang uh, arti secara bahasa ya, yang menggunakan. Nah, kata menggunakan ini identik dengan alat. Menjadikan, menggunakan, menjadikan. Itu artinya bismillah itu digunakan sebagai alat. Nah, bismillah digunakan sebagai alat. Dalilnya di mana? Ada dalam Al-Quran. Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah padanya dengan nama-nama itu. Nah, ini ada dalam surat Al-A'raf 180. Artinya adalah nama Allah yang indah diperintahkan agar manusia berdoa. Menggunakan apa? Menggunakan nama Allah yang indah. Artinya, nama Allah yang indah ini digunakan sebagai alat untuk berdoa. Nah, bismillah sebagai alat. Nama Allah. Allah sendiri adalah salah satu bagian dari nama-nama yang indah. Nah, di sini ya. Jadi ketika seseorang ingin berdoa ya, jika seseorang ingin mendapatkan pertolongan, lalu ia berdoa, maka gunakanlah nama Allah itu sebagai alat untuk berdoa. Jadi seperti itu cara penafsirannya ya. Nah, di sini penggabungan dari ayat ini ya dengan bismillah itu menunjukkan bahwa ya bismillah dapat digunakan sebagai doa. Nanti disambungkan dengan yang mana? Dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu adalah nama-nama yang indah ya. Masuk ke dalam kata nama-nama yang indah. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah, jadi ketika seseorang ingin berdoa, itu sangat dianjurkan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia berdoa. Nah, ini sudah mencangkup ya perintah doa itu. Nah, ini diawali dengan bismillah. Ketika bismillah itu digunakan sebagai alat, maka ya, artinya kata bismillah ini akan mempermudah doa. Bismillah sebagai alat. Bismillah akan mempermudah terkabulnya doa. Nama-nama Allah yang indah ini akan mempermudah ya, doa-doanya yang dipanjatkan karena manusia yang berdoa itu menggunakan alat-alatnya itu apa? Nama-nama Allah yang indah. Nah, jadi konsep cara berpikir seperti itu. Kita masuk ke poin keempat. Nah, bismillah sebagai legalitas. Nah, legalitas tadi yang poin keempat kalau tidak salah atas nama ya. Nah, atas nama itu menunjukkan sebuah legalitas. Ketika seseorang ya, ingin melakukan sesuatu atas nama, nah itu berarti menunjukkan seolah-olah objek yang kedua itu menyerahkan ya, menyerahkan ketetapannya kepada objek yang pertama. Objek yang pertama mengucapkan kalimat atas objek kedua, seolah-olah objek kedua menyerahkan legalitas kepada objek yang pertama. Caranya seperti itu. Dalilnya di mana? Ada dalam surat An-Nahl 116. Janganlah kamu mengatakan secara dusta ini halal dan ini haram. Nah, artinya apa? Artinya Allah itu memiliki legalitas pada manusia. Jangan berdusta. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Artinya dalam konteks ini adalah bismillah, nama Allah itu menjadi sebuah legalitas. Ketika seseorang ingin mengucapkan bismillah, maka yang ia perbuat itu adalah yang halal ya halal, haram ya halal, ya haram. Nah, contoh ketika seseorang ingin sholat ya bismillah, ya sholat ya berarti yang wajib ya itu wajib dia kerjakan dengan bismillah. Kemudian jika ada keburukan, maka ia tidak mengucapkan bismillah, kemudian ia tinggalkan. Nah, yang haram adalah haram. Artinya apa? Artinya bismillah itu menjadi legalitas. Seolah-olah Allah ridho ketika seseorang mengucapkan bismillah ya. Bismillah ingin melakukan kebaikan, Allah langsung ridho padanya. Seperti itu konsep berpikirnya. Karena sepertinya tidak mungkin ada orang yang ingin melakukan keburukan membaca bismillah, kecuali ya pemikirannya agak-agak miring mungkin ya. Jadi setiap yang halal itu manusia akan mengucapkan dengan bismillah. Bismillah itu nanti akan membuat Allah melegalitaskan perbuatannya. Ketika ada yang haram, maka ia tinggalkan, ia tidak mengucapkan bismillah karena ditinggalkan. Nah, seolah-olah Allah pun memberikan legitimasi kepadanya bahwa
yang halal ya halal, yang haram ya haram. Nah, itu salah satu fungsi dari kata bismillah. Kita masuk ke poin kelima, ontologi kelima. Bismillah sebagai pertolongan. Sebagai pertolongan, oke kita lihat substansi yang subkata yang ada dalam kata bismillah. Dengan pertolongan. Nah, kata bi itu mengandung makna salah satunya adalah dengan pertolongan. Maka esensi yang kelima yang bisa kita ambil dari kata bismillah adalah bismillah itu sebagai pertolongan. Nah, ayatnya di mana? Ada dalam At-Tolak ayat 3 ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Nah, jadi ketika seseorang bertakwa, nah kata bismillah, ketika seseorang mengucapkan bismillah, itu seolah-olah menjadi gambaran bahwa ia adalah termasuk orang yang bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya, Allah akan menolongnya. Nah, menolongnya dari apa? Dari kekurangan. Bagaimana cara Allah menolong seseorang dari kekurangan? Yaitu dengan kecukupan. Jadi takwa berhubungan dengan kecukupan. Bismillah berhubungan dengan pertolongan. Maka secara tidak langsung, seseorang yang mengucapkan bismillah itu dia sedang melakukan sebuah ketakwaan. Nah, orang yang melakukan mengucapkan bismillah disimpulkan sebagai sebuah ketakwaan. Ujungnya apa? Ujungnya melahirkan pertolongan. Karena itu setiap perbuatan yang baik yang dilakukan dengan awalan bismillah itu nanti akan berbuah pertolongan ya. Jadi memang kata bismillah itu simpel ya, tapi manfaatnya itu sangat banyak ya. Paling tidak sudah ada 5 poin yang kita bisa dapatkan dari kata bismillah. Satu kata bismillah itu bisa memiliki banyak esensi. Nah, kita masuk ke poin ke-6, esensi ke-6. Allah pemberi kecukupan. Dari mana kita dapat esensi dari kata ini? Itu dari subkata yang kedua. Subkata yang kedua itu adalah Allah pemberi. Nah, kita kaji lagi kata nama Allah ya. Nama Allah itu nama Allah yang maha pemberi. Nama Allah yang pertama itu apa? Dengan bermakna dengan. Nah, dengan itu artinya seseorang itu masuk ke esensi yang pertama tadi, dengan. Nah, dengan itu artinya bismillah ya, kebutuhan. Nah, bismillah adalah kebutuhan. Jadi kata bismillah itu merupakan kebutuhan bagi kita. Nah, ketika manusia itu butuh dengan kata bismillah, maka Allah itu yang maha pemberi akan memberi apa? Akan memberi kecukupan. Jadi gabungan antara kata bismillah dengan ar-Rahman itu Allah memberi kecukupan. Dalilnya di mana? Ada dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 3. Allah akan mencukupkannya. Nah, artinya ketika seseorang tadi membutuhkan pertolongan ya, dia mengucapkan bismillah ya dengan nama Allah. Tujuannya untuk apa? Kata bismillah itu adalah sebuah kebutuhan. Artinya kekurangan karena manusia lemah ya. Efeknya apa? Jika disambung dengan kata ar-Rahman, karena manusia memiliki kekurangan, maka akan diberi kelebihan. Nah, kelebihan itu berupa kecukupan. Nah, dalilnya adalah Allah akan mencukupkannya. Nah, jadi orang yang membaca bismillah adalah manusia yang lemah, butuh pertolongan, lalu Allah akan sifat maha pengasihnya, akan memberikan berupa kecukupan. Kecukupan apa yang ia butuhkan ya, bukan apa yang manusia inginkan. Kata cukup ini mengacu pada Allah itu tidak akan memberikan semua yang manusia pinta ya, tapi Allah itu hanya akan memberikan apa yang manusia butuhkan. Nah, ini makna dari kata kecukupan di ayat ini ya. Lalu kita masuk ke poin ke-7. Nah, di poin ke-7, gabungan antara kata bismillah dengan ar-Rahman itu memiliki kandungan perhatian Allah, melahirkan solusi. Dari mana kita mendapatkan esensi seperti ini? Nah, itu adalah gabungan dari esensi yang kedua ya. Bismillah adalah jalan. Nah, bismillah itu menjadi jalan ya. Nah, ketika kita butuh jalan, maka ar-Rahman itu akan berubah menjadi solusi. Kita membutuhkan jalan, membutuhkan petunjuk. Nah, maka apa yang akan Allah beli? Yang akan Allah berikan adalah sebuah solusi. Dalilnya di mana? Ada dalam Al-Quran At-Tolak ayat 2. Nah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya. Nah, balik lagi ke kata takwa. Nah, poin takwa ini ada pada penjelasan yang sebelumnya. Jadi kata bismillah itu menunjukkan bahwa manusia itu sedang melakukan ketakwaan. Nah, ketika seseorang membaca bismillah ya, melakukan ketakwaan, salah satunya dengan membaca bismillah, niscaya
dia akan memberikan jalan keluar. Jadi sebuah kata yang simpel ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa membuat seseorang itu mendapatkan petunjuk jalan keluar. Ketika yang sedang kesulitan dalam masalah, lalu dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dari situ Allah akan memberikan jalan keluar. Oke, poin ketujuh, kita masuk ke poin 8. Poin ke-8 adalah kemurahan Allah berefek kemudahan. Nah, dari mana? Balik lagi kita masuk ke esensi yang ketiganya ya. Nah, alat. Bismillah sebagai alat. Nah, ketika Bismillah menjadi alat, maka Allah yang Maha Pengasih akan mengasih apa? Akan mengasih kemudahan. Nah, alat itu kan membuat manusia mendapatkan kemudahan. Kemurahan Allah, ya Ar-Rahman Allah berefek pada kemudahan. Ya. Karena diberi alat, maka menjadi lebih mudah. Dalilnya di mana? Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan. Ketika seseorang membaca bismillah, maka yang mudah akan menjadi semakin mudah. Dan kemudahan itu adalah bentuk pemberian Allah. Allah menghendaki. Nah, ketika Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan apa? Kemudahan. Nah, Allah berkehendak kemudahan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Nah, makanya manusia itu tidak akan mendapatkan kesukaran. Berarti kalau ada manusia yang mendapatkan kesukaran, ia tidak akan membaca bismillah. Nah, ciri-ciri orang yang tidak membaca bismillah, maka ia akan mendapatkan kesukaran. Ketika manusia itu membaca bismillah, orang yang bertakwa, maka Allah akan menghendaki kemudahan, maka akan diberikan kemudahan-kemudahan yang begitu banyak jenisnya. Nah, itu salah satu uh, esensi ya. Esensi ketika kita membaca bismillah. Kita akan dipermudah oleh Allah. Dari bismillah itu akan menjadi uh, sebuah alat, mudahan. Lalu kita masuk ke poin ke-9. Nah, perhatian Allah melahirkan rahmat. Nah, ini tadi atas nama ya. Atas nama, artinya legitimasi. Legitimasi Allah ketika Allah memberikan legitimasi kepada manusia, maka legitimasi itu sebenarnya adalah sebuah makna bahwa Allah itu ridho. Nah, ketika Allah ridho pada seseorang, maka kan dicurahkan rahmat. Nah, jadi nama Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang Maha Pengasih. Allah itu mengasihi apa? Mengasihi rahmat. Nah, ketika seseorang membaca Bismillah atas nama Allah, maka Allah akan memberikan rahmat padanya. Orang yang membaca Bismillah, seperti ini cara berpikirnya, orang yang membaca Bismillah, maka ia meminta legitimasi dari Allah. Kemudian Allah memberikan legitimasinya tersebut, yang memberikan legalitas kepada hambanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemberian rahmat. Dalil dari mana? Untuk memperkuat, kita masuk ke surat Al-A'raf 156. Nah, rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, artinya Allah itu memiliki rahmat yang meliputi segala sesuatu. Dan ketika seseorang itu membaca bismillah, maka ia akan diberikan legitimasi oleh Allah, diberikan legalitas oleh Allah, sehingga ia mendapatkan rahmat. Allah memiliki banyak rahmat, tapi yang bisa mendapatkan rahmat itu hanya orang-orang yang mengucapkan bismillah ya. Di dunia ini Allah memberikan satu rahmat, 99 itu ada di akhirat. Orang yang tidak membaca bismillah, ia hanya akan mendapatkan satu rahmat. Sedangkan ketika seseorang membaca bismillah, esensinya salah satunya adalah ketakwaan, dan ketakwaan ini akan mengantarkannya kepada kebaikan di akhirat. Berupa apa? Berupa 99 rahmat. Jadi maknanya bismillah itu akan mengantarkan manusia pada rahmat Allah yang nantinya meliputi segala sesuatu, baik di bumi maupun di akhirat. Maka ketika seseorang mengucapkan bismillah, ia sebenarnya sedang membuka pintu rahmat ya, yang sangat luas. Yang sedikitnya diberikan di dunia, sedangkan yang banyaknya itu ada di akhirat. Kita masuk ke poin 10. Kemudahan Allah menjadikan kemurahan Allah menjadikan kemudahan. Allah yang Maha Pengasih, dan pengasihnya itu memberikan apa? Mengasih apa? Mengasih kemudahan, memberikan kemudahan. Ini kita ambil dari kata bismillah yang berupa pertolongan ya. Nah, pertolongan Allah dengan nama Allah
dengan pertolongan Allah. Ketika Allah mengatakan Allah menolong, maka Ar-Rahman, Maha Pengasihnya Allah, Allah akan memberikan apa? Nah, Allah akan memberikan kemudahan. Dalilnya di mana? Ada dalam Al-Maidah ayat 6. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Kamu ini siapa? Kamu ini orang-orang yang membaca bismillah, orang yang bertakwa. Allah tidak Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Jadi ketika seseorang yang bertakwa mengucapkan bismillah, maka karena Allah tidak ingin tidak berkehendak, ya, tidak memberikan legalitas terhadap manusia untuk sebuah kesulitan, maka Allah akan ridho, ya. Allah akan ridho, Allah akan berkehendak, Allah akan memberikan legitimasi kepada manusia berupa apa? Berupa kemudahan, ya. Kalau dari kesulitan, menyulitkan, berarti akan mempermudah. Artinya ketika seseorang membaca bismillah, ya, maka ia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, Allah akan memberikannya, Allah yang Maha Pengasih akan mengasih apa? Akan mengasih kemudahan dengan menghilangkan kesulitan. Nah, caranya seperti itu. Allah akan memberikan kemudahan dengan menghilangkan kesulitan. Dengan apa? Dengan membaca bismillah dengan nama Allah. Nah, kemudian kita masuk ke poin terakhir, ya. Nah, ini poin terakhir ini diambil dari kata bismillah ar-rahim, ya. Nama Allah yang Maha Penyayang. Nah, bismillah melahirkan kasih sayang. Nah, jadi esensinya yang bisa kita ambil dari sub kalimat ini adalah nama Allah itu melahirkan kasih sayang. Jadi orang yang mengucapkan nama Allah itu akan berefek pada kasih sayang. Dalilnya di mana? Di dalam surat apa ya? Suratnya tidak tercantum, ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika seseorang bertakwa, ini esensi dari orang yang bertakwa, ya. Kesimpulan terakhir dari orang yang bertakwa. Karena kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu, Ar-Rahman itu sebab Bismillah itu pemantiknya. Dengan pemantik ini ketika seseorang melakukan menjalankan awalnya kata Bismillah, maka ia kan membuat Allah itu memberi, mengasih. Nah, dan ketika seseorang menjalankan perintah dengan mengucapkan Bismillah, lalu Allah mengasih, maka timbul ketakwaan, ya. Jika dikerjakan secara terus-menerus akan menimbulkan ketakwaan. Ketakwaan ini kemudian akan melahirkan cinta. Nah, dari cinta itu maka akan lahir sayang Allah, Ar-Rahim Allah. Jadi Ar-Rahim itu, Allah itu memiliki sifat sayang. Sayang kepada siapa? Tentu saja sayang pada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan perintahnya. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan sayangnya kepada orang-orang yang durhaka. Allah bisa saja memberi materi kepada orang yang durhaka, tapi Allah tidak akan memiliki rasa sayang pada orang yang durhaka. Analoginya seperti ini, ya, ibaratnya ada dua anak, ya. Anak yang satu adalah anak yang penurut, anak yang kedua adalah anak yang nakal, ya. Ia memiliki orang tua, nah orang tuanya ini adil. Apapun yang dibutuhkan oleh anaknya itu diberi. Kepada anaknya yang penurut itu diberi, kepada anaknya yang nakal itu juga diberi. Bedanya adalah ketika si orang tua ini memberikan materi kepada anak yang penurut, maka orang tuanya ini akan memberikan dengan rasa kasih sayang. Tapi ketika orang tua ini memberikan materi kepada anak yang durhaka, maka orang tua ini akan memberikan materi itu pada anaknya dengan penuh rasa benci. Nah, jadi orang yang tidak taat, simpelnya tidak menggunakan kata Bismillah dalam beraktivitas, maka Allah akan memberi dengan kemurkaan, ya. Allah akan memberinya, walaupun ia tidak mau mengucapkan Bismillah dalam aktivitas. Allah akan memberinya, tapi Allah akan memberinya dengan ketidakpedulian, ya, dengan abai, gitu. Nah, seperti itu. Sedangkan bagi seseorang yang menggunakan kata Bismillah dalam meminta, maka Allah akan memberi plus kasih sayang. Kenapa? Karena ia menjalankan perintah mengucapkan Bismillah yang berujung pada ketakwaan. Nah, ini yang melahirkan kecintaan. Jadi Bismillah itu ujungnya akan melahirkan kecintaan karena orang yang mengucapkannya itu adalah orang yang bertakwa. Nah, esensinya itu seperti itu.